Adik-adik yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda tetap sukacita dan ceria. Ya, adik-adik pernah mendengar tentang akhir zaman, tentang kiamat? Mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin pernah nonton filmnya. Tapi bisa jadi ada yang belum pernah mendengarnya. Hari ini Minggu, Injil dari Markus bab 13 ayat 24 sampai 32 menggambarkan tentang akhir zaman atau kiamat itu, di mana bintang itu berjatuhan, di mana matahari sudah tidak bercahaya lagi dan bulan itu juga tidak bercahaya, dan langit dan kuasa langit akan goncang. Situasinya kayaknya ngeri banget ya. Ngeri banget pokoknya ya. Tapi jangan khawatir adik-adik semuanya. Sebagai anak Yesus diajak untuk tidak takut, tetap ceria dan membesar, dan tetap mengabarkan kabar sukacita kepada Tuhan. Tetap mengabarkan kabar sukacita pada Tuhan. Maka kita diajak untuk 3 hal. Yang pertama, kita percaya ada akhir zaman, tapi tetap kita diajak untuk ceria dan siap sedia jadi anak Yesus yang baik. Yang kedua, kita percaya ada akhir zaman, tetapi kita tetap menjalani hidup seperti yang harus kita lakukan. Tetap memberi yang terbaik, tetap menjadi anak yang rajin, tetap menjadi anak yang bersemangat, dan tetap menjadi anak yang menyapa teman-temannya ya. Jadi anak yang jempolan. Dan yang ketiga, kita percaya ada akhir zaman dan kita percaya Yesus menyertai dan melindungi. Cayo, semangat dan sukacita dan tetap ceria. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Salam sukacita dan Tuhan memberkati. Selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita ketemu lagi dalam kegiatan Bina Iman Anak Paroki Bunda Maria Cirebon. Nah, pada pagi hari ini kita masih ketemu secara daring atau online, tapi tentunya tidak akan menyurutkan semangat kita dalam mengikuti kegiatan Bina Iman Anak hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh tidur dalam keadaan nyenyak, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan Bina Iman Anak pada pagi hari ini. Tuhan, sertailah kami dalam mengikuti Dia ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita saksikan Bina Iman Anak hari ini. Selamat menyaksikan. Halo
Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di Bina Iman Anak Online Paroki Bunda Maria Cirebon. Nah, Bu Vivi terima kasih untuk doanya. Sekarang kita akan memulai Bina Iman Anaknya. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan renungan, mari kita mendengarkan Injil Tuhan dulu, oke? Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, di Injil tadi dikisahkan bahwa matahari menjadi gelap, kemudian bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, dan akan ada goncangan. Di Injil tersebut dituliskan bahwa tidak ada yang tahu kapanpun hal itu akan terjadi. Malaikat tidak tahu, Anak Allah juga tidak tahu. Yang tahu adalah hanya Bapa saja yang tahu atau Allah saja yang tahu. Bapa di sini itu berarti Allah di surga. Nah, anak-anak, pada waktu itulah Allah akan mengadili kita semua. Lalu ketika Allah mengadili kita semua, apa yang harus kita perbuat? Atau sebelum Allah mengadili kita semua, apa yang harus kita perbuat? Nah, seperti di Injil yang tadi diceritakan, yaitu berjaga-jagalah. Seperti apa sih berjaga-jaganya? Adik-adik ada yang tahu? Yaitu dengan cara iman terhadap Allah. Nah, seperti yang kita alami di kehidupan sehari-hari, berjaga-jaga seperti anak sekolah. Anak sekolah itu berjaga-jaganya seperti apa sih adik-adik? Kakak kasih contoh ya. Jadi berjaga-jaga sebagai anak sekolah itu ketika anak sekolah diberitahu dadakan, misalnya ada ulangan atau ada ujian. Nah, itu kita harus tetap siap. Sama seperti iman kita kepada Tuhan. Sebetulnya anak sekolah ketika diberi tahu dadakan tentang adanya ulangan atau ujian itu tidak masalah, karena tergantung dari kita sendiri sebagai seorang pelajar. Nah, sekarang tergantung dari kita sendiri sebagai seorang pelajar. Mau menjadi seperti apa? Apakah mau menjadi seorang pelajar yang SKS, sistem kebut semalam kalau misalnya ada ujian? Atau mau menjadi pelajar yang berjaga-jaga, yaitu seperti ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, adik-adik, ketika kita mengambil jalur SKS, yaitu sistem kebut semalam ketika ujian dan setelah itu bermalas-malasan, kita tidak akan pernah siap. Jadi ketika nanti ada ulangan lagi, harus SKS lagi, setelah itu bermalas-malasan lagi.
Akan tetapi, ketika kita selalu siap dan berjaga-jaga, yaitu belajar setiap hari, kemudian mencatat apa yang sudah guru-guru terangkan, itu akan menjadi bekal ketika kita mendapatkan ujian sekalipun itu dadakan. Seperti halnya di Injil tadi, berjaga-jagalah ketika ada tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan lain-lainnya. Itu kita sudah mempersiapkan dari awal. Ketika kita beriman terhadap Tuhan, maka ketika pada waktunya Allah memberikan tanda-tanda seperti itu, kita akan tetap diselamatkan karena kita beriman kepada Tuhan. Nah, di hari penghakiman tersebut, ketika Tuhan mengadili kita semua, ada orang-orang yang akan dipilih dari 4 penjuru dunia. Nah, begitu adik-adik, jadi kita harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita beriman dan percaya selalu kepada Tuhan, akan ada keselamatan. Oke? Untuk penugasan minggu ini, adik-adik membuat puisi, isinya puisi untuk pastor atau suster. Nah, kakak akan membuatkan satu contohnya. Nah, adik-adik, kakak tadi sudah membuatkan puisinya. Hasilnya seperti ini. Nanti adik-adik di rumah coba membuatnya ya, bisa dibantu oleh mama papa semuanya. Jadi puisinya tentang pastor ya. Nah, setelah itu nanti adik-adik boleh kirimkan hasil puisinya ke nomor di bawah ini. Oke adik-adik, sekian Bina Iman pada hari ini. Selamat bertemu kembali di Bina Iman selanjutnya. Tetap sehat selalu. Dadah. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini. Gimana semuanya? Seru kan? Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mengumpulkan tugas BIA hari ini. Oke, mari kita akhiri kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti kegiatan Bina Iman Anak hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, rezeki, dan berkat yang melimpah. Berkati juga kedua orang tua kami. Kiranya juga senantiasa Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah juga. Berkati juga orang-orang di sekitar kami. Kiranya Engkau senantiasa juga memberkati mereka, mendampingi mereka selalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mengikuti kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini. Sampai jumpa kembali dalam Bina Iman Anak minggu depan. Dadah! Telah lama ku cari-cari langkahku yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
menjadi pekerja Kristus yang mulia.